Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai kuliah kita di desain rangkaian elektronika. Yang pertama adalah pengantar. Nah, saya biasa menggunakan slide dari profesor saya dulu di Taiwan sebagai pengantar untuk kuliah kita di desain rangkaian elektronika. Meskipun di sini nama mata kuliahnya agak berbeda, tetapi pengantarnya sangat menarik di sini sehingga bisa kita gunakan sebagai salah satu pengantar yang akan menjembatani pemahaman Anda apa sih yang akan kita pelajari dalam desain rangkaian elektronika ini, terutama untuk setengah semester sebelum UTS. Oke. Jadi secara umum kalau kita bicara tentang desain rangkaian elektronika, kita tidak akan lepas dengan terminologi IC ya, atau integrated circuit. Hampir semua sendi kehidupan kita sekarang itu semuanya membutuhkan integrated circuit atau membutuhkan satu rangkaian yang terintegrasi. Misalnya kita tengok sebelum 1968 saat pertama kali transistor ditemukan di laboratorium Bell. Itu sebelum itu maka dunia belum mengenal rangkaian terintegrasi. Kemudian setelah transistor ditemukan dan perkembangannya semakin cepat, Anda tahu apa yang disebut dengan hukum Moore, di mana ada jumlah densitas komponen dalam satu die, dalam satu chip itu meningkat 2 kali lipat per tahun, dan semakin lama semakin berkembang sampai pada akhirnya ketika di awal 2000-an sampai 2010 densitasnya menjadi semakin padat sehingga sudah tidak lagi berlaku hukum Moore. Jadi meskipun demikian, ternyata integrated circuit ini memainkan peranan yang sangat penting dalam industri dunia. Dia menyumbang sekitar 40% dari GDP dunia pada tahun 2010. Nah, kalau kita bicara tentang integrated circuit, dia sebenarnya merupakan perkembangan dari apa yang kita kenal dulu, disebut misalnya kalian kenal di PCB ya. PCB atau Print Circuit Board. Sebenarnya integrated circuit ini adalah versi canggihnya ya, kalau bisa kita katakan versi canggihnya dari sebuah PCB. Kalau Anda pernah mendesain PCB, dan saya yakin pernah mendesain PCB ya, itu kan sebenarnya Anda merangkaikan beberapa komponen elektronika, misalnya transistor, FET, dioda, kemudian rangkaian-rangkaian pasif elektronika ke dalam satu papan, dalam satu board. Yang papan itu atau board itu digunakan untuk menjalankan satu fungsi tertentu. Sama sebenarnya dengan integrated circuit. Dan kata integrasi ini sebenarnya adalah mengintegrasikan beberapa komponen, yang komponen itu dia bisa berupa satu sistem, atau dia memang berupa komponen yang berdiri sendiri seperti FET sebagai transistor untuk menjalankan satu fungsi yang lebih kompleks. Itu disebut dengan rangkaian integrated circuit. Nah, kalau kita pecah IC itu sebenarnya secara umum dia dibagi menjadi dua bagian, yaitu IC digital atau digital IC design, dan yang kedua adalah analog IC design. Oke, nah dalam kuliah ini yang akan banyak kita pelajari adalah bagian yang kedua ini, adalah analog IC design. Untuk digital IC design akan diberikan di VLSI maupun di kuliah yang lain. Saya kurang hafal di kurikulum 2020. Itu akan diberikan di kuliah yang lain. Sementara untuk analog IC design akan diberikan di kuliah ini, desain rangkaian elektronika. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut, nah, saya sedikit overview. Di analog IC design ini akan terbagi menjadi dua part ya. Part yang pertama sebelum UTS dan part yang kedua setelah UTS. Sebelum UTS akan diberikan tiga rangkaian. Yang pertama adalah power amplifier. Kemudian yang kedua adalah osilator. Dan yang ketiga adalah voltage regulator. Oke, nah sebenarnya apa sih
power amplifier, apa sih osilator, dan apa sih voltage regulator, kita akan sama-sama mendiskusikannya pada pertemuan mendatang. Tetapi untuk power amplifier, kita akan diskusikan pada salah satu pengantarnya akan diberikan pada kuliah di pekan pertama. Nah, untuk menjembatani fungsi dari power amplifier, osilator, sama voltage regulator, maka slide ini biasanya saya jadikan pengantar di awal, yaitu dalam analog IC design, salah satu yang menarik dan salah satu aplikasi yang saat ini terus berkembang adalah wireless. Oke, kita tahu atau di sini dikatakan adalah wireless itu anywhere, anytime. Banyak hal yang bisa kita lakukan jika kita mempunyai rangkaian yang bisa mendukung perangkat wireless, misalnya cellular mobile, public hotspot, office, home, WLAN, broadcast, DAB, DVB, dan yang lain-lain. Ini kan tahun 2010-an ya. Jadi kalau tahun ini pasti perkembangan wireless sudah semakin berkembang dibanding tahun itu. Nah, wireless itu unlimited, nomadic. Kemudian, kenapa kita butuh radio frekuensi? Nah, ini erat hubungannya dengan apa yang akan kita desain, yaitu kita akan mendesain power amplifier, osilator, dan voltage regulator. Nah, karena apa? Karena reasonable antenna. Jadi, kenapa kita mendesain radio frekuensi? Supaya kita bisa mendapatkan ukuran antena yang reasonable. Kalau kita lihat, kita bandingkan misalnya suara manusia, itu kan lambdanya 20 kHz ya sekitar ya. Nah, kalau lambdanya itu sekitar 15 km. Nah, sementara Mount Everest, gunung tertinggi di dunia, itu 8,8 km. Bayangkan kalau kita misalnya harus mengirimkan suara kita dengan menggunakan antena yang ukurannya sama dengan panjang lambdanya. Jadi kita membutuhkan antena sepanjang 15 km untuk mentransmisikan suara manusia. Itu terlalu besar dan impossible ya untuk mendesain antena sepanjang itu. Oleh karena itu, kita membutuhkan radio frekuensi. Untuk apa? Radio frekuensi digunakan untuk menumpangkan informasi dari transmitter ke receiver. Kita punya beberapa model panjang antena. Misalnya kita bisa mendesain 1/4 lambda, setengah lambda, 1/12 lambda, 5/8 lambda, dan seterusnya. Nah, dengan kita menumpangkan sinyal informasi yang suara manusia, misalnya 20 kHz, ke radio frekuensi yang frekuensinya tinggi, misalnya seperti 5G ya, itu sekitar 28 GHz, maka kita hanya membutuhkan lambdanya itu lambda 28 GHz itu, bukan lambda human voice-nya. Nah, Anda perlu mengingat lagi tuh pelajaran teknik telekomunikasi ya, bagaimana cara menumpangkan sinyal informasi ke sinyal carrier, sehingga sinyal informasi bisa dihantarkan melalui sinyal carrier-nya. Oke, jadi dengan menumpangkan sinyal informasi ke sinyal carrier-nya, dalam hal ini adalah radio frekuensi, misalnya 5G, maka kita akan mendapatkan ukuran antena yang lebih reasonable. Misalnya cuma beberapa senti, bahkan beberapa milimeter. Kalau Anda perhatikan di handphone zaman sekarang, cellphone, bahkan kita tidak pernah dan tidak melihat lagi antenanya itu ada di mana gitu. Padahal Anda perlu yakin bahwa di cellphone itu pasti ada antenanya. Karena apa? Karena antena itu yang digunakan untuk broadcast, digunakan untuk mengirim informasi maupun menerima informasi dari BTS atau dari cellphone yang lain. Oke, ini secara sejarah ini adalah wireless communication. Kita lihat tahun 1962 Faraday menemukan electromagnetic reciprocal phenomena sampai tahun 2000-an sekarang. Oke, ini perkembangannya saya lewatin aja untuk wireless. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita pelajari di desain rangkaian elektronika itu adalah analog system. Maka tadi saya sampaikan kenapa kita butuh modulasi, menumpangkan sinyal informasi ke sinyal carrier, karena kita akan mendapatkan, selain kita mendapatkan reasonable antenna size, kita juga akan mendapatkan kualitas sinyal yang lebih baik, kemudian bandwidth efisiensi, kemudian power efisiensi. Nah, kalau misalnya
Anda lihat di skema ini, di analog IC design, maka kalau kita ingin mentransmisikan sinyal misalnya, dalam hal ini kita bicara wireless ya. Kalau kita ingin mentransmisikan sinyal, misalnya kita punya antena pengirim TX, kemudian antena penerima RX di sini. Di sini ada bagian transmitter side. Dan kalau yang di sini adalah bagian receiver side. Oke. Kemudian di sini adalah ya speaker ya. Gimana gambar speaker? Oke, inilah speaker ya. Yang di sini adalah gambar speaker juga. Oke. Ini misalnya manusia. Di sini juga manusia mengirimkan sinyal informasi, maka dia membutuhkan bagian ini, transmitter, kemudian transmit TX ke RX, kemudian diterima oleh receiver, kemudian disampaikan ke pengguna yang lain. Nah, power amplifier, osilator, dan voltage regulator itu ada di dua sistem ini, baik di transmitter maupun di receiver. Jadi di transmitter itu ada power amplifier, power amplifier hanya terdapat di transmitter, sementara di receiver tidak terdapat power amplifier ya. Tapi di transmitter maupun di receiver itu ada osilator dan voltage regulator. Di transmitter ada power amplifier, ada osilator, ada voltage regulator, dan ada yang lain-lain ya. Nggak cuma tiga part ini. Ada misalnya VGA, voltage gain amplifier, ada filter, ada baseband, dan seterusnya. Kalau di receiver, selain osilator sama voltage regulator, di sini ada gantinya power amplifier, yaitu adalah LNA, low noise amplifier. Kemudian ada osilator, kemudian ada voltage regulator juga, dan ada bagiannya seperti VGA, baseband, filter, dan seterusnya. Nah, di sini ada dua osilator. Apakah osilator di sini dan osilator di sini fungsinya sama? Secara umum fungsinya mirip tetapi berbeda. Oke, untuk yang di bagian transmitter, osilator ini adalah modulator. Oke, ya dia digunakan untuk memodulasi. Oke. Menumpangkan sinyal informasi dari sinyal informasi ke sinyal carrier. Sementara osilator di receiver fungsinya adalah demodulator. Dia memisahkan dari sinyal informasi dan sinyal carrier. Jadi ini dua fungsi yang berbeda di osilator. Sementara power amplifier di sini fungsinya adalah untuk mengamplifikasi sinyal sebesar-besarnya untuk dikirimkan ke TX. Oleh karena itu power amplifier itu letaknya itu ada di bagian paling depan dari transmitter, seperti ini. Jadi di bagian letaknya ini paling depan. Nah, kalau kita breakdown ke sini ya, power amplifier letaknya paling depan. Jadi dia fungsinya adalah untuk mengirimkan sinyal sebesar-besarnya, mengamplifikasi sinyal sebesar-besarnya ke TX. Karena apa? Karena sinyal yang akan diterima di RX di sini kan banyak noise di sini. Di antara TX sama RX itu banyak sekali noise. Sehingga ketika kita perlu sinyal yang sangat besar, gain yang sangat besar di ujung sini supaya nanti RX itu masih bisa menerima meskipun di antara TX sama RX itu banyak noise. Oleh karena itu, ketika Anda nanti mendesain power amplifier, maka hal yang penting yang pertama kali harus Anda siapkan atau Anda lakukan adalah bagaimana caranya Anda mendesain sebuah rangkaian amplifier yang dia mempunyai penguatan yang tinggi. Selain ada beberapa trade-off atau ada beberapa parameter yang lain juga yang perlu Anda perhatikan. Tapi secara umum fungsi utama dari power amplifier adalah dia mengamplifikasikan power, daya dari sinyal yang akan dikirim sebesar-besarnya. Nah, ini yang nggak ada di RX. Kalau di RX kita nggak punya power amplifier, tapi kita punya LNA, low noise amplifier. Yang low noise amplifier ini juga letaknya ada di paling depan dari RX. Jadi ini adalah LNA. Kalau kita breakdown ke sini, bagian paling depan dari receiver itu adalah LNA, low noise amplifier. Nah, fungsinya mirip dengan power amplifier. Dia fungsinya adalah untuk mengamplifikasi sinyal yang diterima oleh RX sebesar-besarnya. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini ada terminologi yang tidak ada di power amplifier, yaitu adalah low noise. Jadi LNA kan N yang pertama itu kan low noise. Jadi amplifier di sini itu bukan
dia bisa mengsuppress noise, bukan dia bisa menghilangkan noise yang diterima di receiver, karena kita tahu di sini itu banyak sekali noise yang akan masuk di sinyal yang kita kirim. Tetapi amplifier ini adalah amplifier yang dia memiliki noise yang sangat kecil, oke, dibandingkan dengan amplifier yang konvensional yang lain. Oke, misalnya operasional amplifier, power amplifier, gain amplifier, voltage gain amplifier, dan seterusnya, itu LNA ini mempunyai karakteristik noise yang paling rendah di antara amplifier. Kenapa? Karena kita tidak mau ketika sinyal yang kita terima di RX udah mengandung noise, kita amplifikasi dengan LNA, dan LNA itu menambahkan noise. Kita tidak mau. Kenapa? Karena rangkaian amplifier itu secara tipikal dia punya noise yang tinggi. Kenapa? Karena dia kan fungsinya tadi untuk menguatkan power ya. Ketika menguatkan power, kita biasanya di situ banyak sekali transistor di situ. Transistor atau FET yang dia memang bisa digunakan untuk meningkatkan gain atau meningkatkan amplifikasi dari suatu sinyal. Tetapi Anda perlu ingat bahwa transistor itu nonlinear device. Yang nonlinear device itu mengenalkan banyak noise di situ, di komponennya, dibandingkan dengan misalnya pasif komponen yang lain yang noise-nya tidak besar, meskipun kita tahu resistor juga noise-nya besar ya. Tetapi transistor ini punya nonlinear device yang dia punya karakteristik noise yang banyak, yang ketika kita desain LNA dengan menggunakan FET, BJT maupun FET, kita akan mengenalkan noise di rangkaian utama itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana caranya kita bisa mendesain amplifier dengan menggunakan transistor atau FET, tetapi noise yang di-generate dari transistor atau BJT itu sangat rendah. Oleh karena itu banyak teknik yang digunakan di LNA. Bagaimana caranya untuk menghilangkan noise yang muncul, bagaimana untuk mengeliminasi, dan seterusnya. Oke, nah kemudian setelah dari LNA dia akan masuk ke osilator. Sama seperti di bagian transmitter. Sebelum dia masuk power amplifier, maka di sini ada yang disebut dengan ada mixer di sini. Nah, tadi saya sampaikan osilator di sini fungsinya untuk mendukung proses modulasi. Nah, sementara osilator di sini fungsinya untuk mendukung proses demodulasi. Sebenarnya proses modulasi sama demodulasi dilakukan oleh mixer. Nah, oke, jadi di sini kita punya osilator, di sini juga kita punya osilator. Di sini kita punya mixer, demodulator mixer sama osilator sama modulator mixer. Yang di sini adalah modulator, di sini adalah demodulator. Oke, nah osilator di sini adalah fungsinya untuk menginjeksikan tadi sinyal carrier. Jadi di sini menginjeksi signal carrier. Di sini juga sama, injeksi signal carrier ya. Osilator disebutnya sebagai injeksi sinyal carrier. Tergantung, misalnya kita mendesain 5G, maka 5G misalnya 5G itu kan 28 GHz ya standarnya. Maka yang kita injeksikan ya sekitar 28 GHz. Misalnya kita punya sinyal suara manusia di 320 kHz, maka kita harus menginjeksikan ya sekitar 28 GHz supaya nanti sinyal yang dikirim di TX itu adalah sinyal carrier plus sinyal informasinya, kan berarti 28 GHz plus atau minus 20 kHz. Ya, ini yang diinjeksikan. Yang dikirimkan di TX. Demikian juga yang diterima oleh RX. Oke, nah sekarang kita udah bicara tentang power amplifier, osilator. Sekarang apa fungsi dari voltage regulator? Nah, voltage regulator ini merupakan bagian yang sangat penting di sebuah sistem IC, karena dia fungsinya adalah untuk meregulasi tegangan yang dibutuhkan oleh masing-masing komponen. Tidak hanya power amplifier, mixer, osilator, tapi juga komponen yang lain seperti baseband di bagian digitalnya. Kemudian filter, kalau misalnya kita menggunakan active filter, kita juga membutuhkan voltage regulator. Oke, ada beberapa
circle dari voltage regulator, dan secara umum voltage regulator yang digunakan di transmitter dan receiver bisa sama, bisa berbeda tergantung dari kebutuhan dari transmitter maupun receivernya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi di sistem analog, sistem baik RF maupun di bawah RF ya, di radio frekuensi di bawah RF. Jadi kalau kita bicara terminologi RF, biasanya kita menggunakan frekuensi di atas 3 GHz, 1 sampai 3 GHz dikatakan RF, tapi di bawah itu masih analog biasa. Nah, kita lihat tadi yang saya gambar, kita punya power amplifier. Ini di sisi TX itu yang sebelah kiri ya, RX itu sebelah kanan. Kita punya power amplifier, modulator, tadi mixer ya, modulator, kemudian carrier itu adalah osilator, kemudian voice, kemudian kalau di bagian receiver, kita punya LNA, low noise amplifier, down converter atau mixer, down converter mixer, kemudian carrier, kemudian baseband, dan audio amplifier. Oke, ini tidak saya lakukan lagi. Jadi ada beberapa tipe modulasi ya, Anda udah belajar di teknik telekomunikasi, ada frekuensi modulasi, amplitude modulation, kemudian nah, ini di bagian misalnya kita cerita tentang FM transceiver, frekuensi modulation transceiver, maka tipe osilator yang digunakan berbeda. Di TX itu biasa kita pakai Colpitts osilator, kemudian di RX kita biasa pakai Hartley osilator. Nah, kenapa dipakai Colpitts, kenapa dipakai Hartley, kita akan bicarakan secara lebih lanjut di pertemuan osilator. Oke. Jadi secara umum kalau tadi digambarkan satu blok diagram saja, maka di sini disampaikan secara detail. Sebenarnya kalau ada di transceiver sama receiver, maka kalau yang blok yang bagian bawah kita punya LNA. Bentar, saya bisa. Oke, tunggu. Oke, kalau di bagian yang bawah, di bagian sini LNA. Ini bagian receiver yang bagian atas ya, di blok yang bawah nih bagian atas, ini bagian receiver, kita punya LNA, kemudian image rejection filter, ini adalah filter, kemudian LNA lagi. Nah, LNA ini sebenarnya fungsinya kita bisa hanya menggunakan satu LNA atau bisa menggunakan LNA. Atau kita kalau di sini kebetulan kita pakai programmable gain amplifier, maka kita butuh 2 LNA, di tengah-tengahnya ada image rejection filter. Kemudian masuk filter lagi, kemudian di sini adalah ada mixer. Nah, kalau yang atas ini adalah demodulator mixer, fungsinya untuk memecahkan sinyal informasi dengan sinyal carrier-nya. Kita ada frekuensi synthesizer. Nah, frekuensi synthesizer ini adalah osilator ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke filter. Nah, setelah mixer biasanya dia yang ada untuk di receiver tinggal sinyal informasinya. Maka sinyal informasi ini akan diolah di baseband. Kalau Anda lihat kita punya baseband I sama baseband O. Ini sudah merupakan sinyal digitalnya. Sementara di analog kebalikannya, dimulai dari digital di baseband I sama Q. Kemudian di combine masuk ke filter, kita hilangkan noise hasil operasi di digital design. Kemudian masuk ke mixer, dimodulasi, kemudian masuk ke buffer dan power amplifier. Oke, ini sementara ini untuk digital RF system. Oke, kalau di digital, di bagian digitalnya, tadi kalau saya sampaikan baseband itu bagian digitalnya, maka ada ADC, ya, voice compression, coding interleaving, pulse saving, dan sebagainya sebelum masuk ke modulator. Demikian juga yang ada di bagian receivernya, kita perlu ADC, analog to digital converter, karena dari LNA keluarnya sinyal informasinya kan bentuk analog. Kita ingin mengolah sinyal itu dalam bentuk digital, maka kita perlu ADC, kemudian kita butuh demodulator digital, equalizer, dan decoding. Oke, ini blok diagram untuk GSM cell phone. Ini RF, bagian RF-nya sebelah kiri dan bagian baseband-nya sebelah kanan. Oke, ini rasanya ini saya lewat. Ini kan rasanya udah pernah ya link budget Anda pelajari di teknik telekomunikasi mungkin ya. Intinya adalah bagaimana caranya kita menghitung supaya daya yang diterima di RX sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga ketika kita bisa mengestimasi daya di RX harusnya berapa, maka di sinyal di TX yang harus kita transmit sebesar berapa.
Oke. Oke, ini saya lewatin nanti. Oke, nah untuk membangun sistem analog itu ada beberapa teknologi yang bisa digunakan. Kadang-kadang masing-masing sistem atau masing-masing blok LNA, power amplifier, osilator itu membutuhkan kriteria device atau kriteria teknologi yang berbeda-beda. Misalnya seperti ini, kita punya misalnya gallium arsenide. Gallium arsenide dia punya beberapa karakteristik, misalnya strong presence, high frequency, high power, high efficiency, low noise, dan seterusnya. Maka biasanya kita gunakan gallium arsenide untuk LNA, PA, power amplifier, switch. Nah, misalnya teknologi yang lain, misalnya BiCMOS, bipolar CMOS, dia karakteristiknya dia high integration, low cost. Kita juga bisa gunakan dia sebagai LNA, mixer, VCO, synthesizer. Sementara untuk CMOS, dia hanya high integration, tapi dia nggak low cost. Maka bisa kita gunakan untuk yang memang butuh high integrasi, seperti ADC. Kenapa high integration? Karena ADC itu kan menggabungkan part analog sama part digital. Jadi kita memang bagian integrasinya harus yang paling maksimal di situ. Nah, kita gunakan dia sebagai ADC, DAC, synthesizer. Kemudian active research biasanya kita gunakan RF CMOS. Oke, ini adalah beberapa pilihan teknologi per blok. Jadi Anda bisa lihat yang bagian merah discrete. Discrete itu artinya ya kita bisa desain dalam bentuk PCB. PCB biasa atau dari blok dari luar. Kemudian yang biru adalah gallium arsenide, digunakan untuk power amplifier misalnya. Kemudian blok yang hitam adalah bipolar silicon, kita gunakan misalnya untuk RF LNA, bagian receivernya. Dan yang terakhir adalah CMOS silicon, kita gunakan sebagai ADC, ADC, DAC, kemudian channel select PLL. Nah, kalau Anda lihat di sini adalah silikon memainkan peranan yang sangat penting dan sangat banyak dibandingkan dengan gallium arsenide maupun discrete komponen, karena silikon itu murah ya. Jadi kita bisa gunakan dia untuk menekan biayanya. Oke, sekarang kenapa kita perlu integrated circuit ya? Di sini kenapa kita perlu CMOS RF untuk mengintegrasikan? Karena kalau misalnya kita pakai board seperti ini, maka ya nggak efisien. Kita butuh komponen yang sangat banyak, kemudian di komponen itu bukan harga yang murah. Kemudian multiple standar. Kalau kita integrasikan dari macam-macam komponen, maka kita punya standar yang berbeda-beda, sehingga dia dalam desain selain susah ya, selain menantang, tapi juga membutuhkan biaya yang besar. Sementara kalau misalnya kita gunakan dalam satu rangkaian terintegrasi, integrated circuit, dalam satu die, satu chip misalnya seperti gambar ini, total solution, maka kita akan mendapatkan biaya yang lebih rendah, low cost. Small form factor artinya small form factor itu integrasinya sangat tinggi, high integration. Jadi ketika form factornya semakin tinggi, maka dia semakin low integration. Small form factornya semakin rendah, maka dia semakin high integration. Kemudian low power operation, kemudian velocity capability. Jadi kita bisa dengan mudah kita gabungkan dia atau kita desain dalam sebuah very large scale integrated. Kita densitasnya sangat besar, dalam satu chip kita bisa memampatkan atau memasukkan beberapa komponen. Oke, ini adalah contoh salah satu receiver yang sudah menggunakan dalam satu chip ya. Ini satu chip nih, bukan gabungan dari beberapa chip, tapi dalam satu chip ini udah ada kalau Anda lihat udah ada LNA, udah ada mixer, ada EDC, ada filter, ada osilator dan seterusnya. Oke, rasanya ini sebagai pengantar kuliah kita sebelum kita masuk ke desain rangkaian elektronika. Kurang lebihnya saya mohon maaf, silakan dipelajari lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.